sekolah lagi atau rumor-rumor bahwa akan ada pembukaan dan lain-lain. Harus diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua senario. Kami bisa mensepakati apabila PPDB dibuka bulan Juli ini adalah untuk zona-zona hijau. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, 13 Juli nanti merupakan tahun ajaran baru. Pertanyaan besarnya, siapkah kita untuk kembali membuka sekolah-sekolah di tengah tingkat penularan pandemi COVID-19 yang masih tinggi? Kemendikbud mengatakan semua itu tergantung pada keputusan dari gugus tugas. Sementara apabila kita belajar dari negara lain, Korea Selatan misalnya, bahwa mereka setelah membuka sekolah selama beberapa hari, 200-an sekolah kembali harus ditutup dikarenakan ledakan kasus terjadi lagi di Korea Selatan. Nah, pertanyaan kemudian, apakah kita siap membuka sekolah pertengahan Juli nanti? Dan kalau misalnya belum, kapan sekolah kira-kira akan kembali dibuka? Saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah data berikut ini, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bahwa Kemendikbud sudah siap dengan segala skenario, namun keputusan kapan sekolah dibuka ini akan bergantung pada keputusan dari gugus tugas. Artinya walaupun kurikulum sekolah nanti pada tanggal 13 Juli akan masuk ke tahun ajaran, bukan kurikulum tapi tahun ajaran baru begitu, belum tentu sekolah-sekolah akan dibuka pada tanggal itu. Nah, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pun mengatakan bahwa pembukaan sekolah itu tergantung pada epidemiologi per wilayah. Ada zona merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Zona hijau menurutnya dikatakan bahwa bisa dilakukan belajar tatap muka. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana memastikan suatu daerah tersebut masih merah, masih kuning, ataupun masih hijau jika data yang ada oleh banyak pakar epidemiologi dikatakan bahwa tidak mewakili situasi sesungguhnya di lapangan. Dan kita pun juga melihat bahwa salah satu alasan kenapa data yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut para ahli epidemiologi tidak mewakili situasi sebenarnya adalah rendahnya testing capacity atau kapasitas tes PCR kita. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas tes 700 hingga 800 tes per 1 juta orang. Sementara negara tetangga seperti Malaysia di awal Mei lalu pun sudah 6.500 tes per 1 juta orang, sementara Singapura sudah 24.000 tes per 1 juta orang atau penduduk. Nah, atas fenomena ini, situasi COVID-19 di Indonesia masih dianggap mengkhawatirkan oleh para ahli epidemiologi. Nah, di sisi lain, pemirsa, survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menemukan bahwa 71 orang tua tidak setuju apabila sekolah dimulai pertengahan Juli nanti. Sementara 20% mengatakan setuju dan 9% mengatakan perlu kajian terlebih dahulu. Untuk diketahui, survei ini adalah uji coba survei yang dilakukan oleh KPAI, sementara survei yang sebenarnya dilakukan akhir Mei sampai dengan awal Juni nanti. Nah, survei ini yang uji coba ini dilakukan pada tanggal 22 Mei yang lalu. Survei sebenarnya tengah dilakukan oleh KPAI, namun begitu survei dibuka untuk publik dalam beberapa jam saja sudah berhasil mengumpulkan ratusan ribu responden, salah satunya adalah orang tua. Nah, survei yang sesungguhnya ini ada 196 ribu lebih responden orang tua, kemudian 9.600 murid, dan 18 ribu responden guru. Sebagian besar orang tua tidak setuju sekolah dibuka pada pertengahan Juli, sementara sebagian besar murid setuju. Alasannya adalah karena mereka sudah bosan belajar online dari rumah begitu. Nah, apabila kita melihat tadi ada klasifikasi zona merah, zona hijau, zona kuning, sejumlah pejabat ataupun sejumlah pemangku kepentingan dan juga decision maker mengatakan bahwa yang boleh buka hanyalah zona hijau begitu. Tapi bisakah kita menjamin bahwa di zona hijau nanti tidak ada ledakan kasus atau lonjakan kasus begitu? Kalau misalnya kita melihat beberapa daerah, pemirsa, ada yang rata-rata penambahan kasus hariannya sudah turun, ada yang fluktuatif, bahkan ada yang naik tajam. Kita lihat bersama-sama di garis yang berwarna biru tua terlebih dahulu, paling atas DKI Jakarta masih fluktuatif. Kami, ini seperti kemarin, tapi kami membaginya per 7 hari begitu, dari 24 hingga 30 April hingga 22 hingga 28 Mei kemarin. DKI Jakarta rata-rata pertambahan harian
dari kasus COVID-19 dalam rentang waktu 1 minggu itu kita bisa lihat pertambahannya dari mulai 94, 97, kemudian pada awal hingga pertengahan Mei 119 kasus per hari rata-ratanya dalam minggu ini. Kemudian turun menjadi 87,6 dan saat ini 100 kasus rata-rata per hari. Sementara apabila kita melihat Jawa Barat bisa dikatakan kasusnya menurun begitu walaupun pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian memperpanjang PSBB-nya, walaupun kemudian area lain seperti Bogor, Depok dan juga Bekasi ini akan ikut dari pemerintah DKI Jakarta untuk PSBB-nya. Sementara Jawa Timur, ini yang kemarin kita bahas secara spesifik mengalami lonjakan kasus yang luar biasa. Di akhir April 42 rata-rata pertambahan kasus hariannya selama 1 minggu, namun kemudian naik menjadi 44, 85, kemudian 149, dan terakhir saat ini adalah rata-rata pertambahan kasus per hari mencapai 187 kasus per hari. Kalsel pun juga bisa dikatakan naik begitu. Tadi Ahmad Yuryanto, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, memberikan perhatian khusus untuk Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Nusa Tenggara Timur. Apabila kita melihat Kalsel, grafiknya pun terus naik rata-ratanya dari 8 kasus di periode 24 hingga 30 April, naik menjadi 9,7 rata-rata per harinya penambahannya. Kemudian turun sedikit 77,4 namun menjadi 3,6 dan sekarang ini menjadi 38,3 penambahan kasus per harinya selama periode 22 hingga 28 Mei. Pertanyaannya, siapkah kita untuk membuka sekolah kapanpun itu, di zona apapun itu, pertengahan Juli nanti khususnya. Kita akan berbincang dengan Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia DKI Jakarta. Saya akan ke Mbak Retno terlebih dahulu. Mbak Retno, menurut Anda siapkah kita membuka sekolah pertengahan Juli nanti? Kalau berdasarkan tadi ya, data-data juga dipaparkan barusan dengan Metro TV, sebenarnya tidak siap. Itu sangat beresiko ya kita membuka sekolah. Kalau saya lebih melihat, taruhlah memang kita dari sisi kesehatan sudah ada pakarnya ya. Tapi kami melihat adalah dari sisi infrastruktur. Ketika masuk new normal atau kenormalan baru, maka anak-anak ini pun punya budaya-budaya baru. Contohnya adalah cuci tangan. Kalau berdasarkan pengawasan kami selama ini ke sekolah-sekolah, itu menunjukkan bahwa wastafel itu sangat sedikit. Sementara anak-anak ini harus cuci tangan sering sekali dan di toilet-toilet sekolah itu banyak tidak ada sabun, tidak ada tisu gitu ya. Kalau belajar dari Cina itu kan baru membuka sekolah setelah kasusnya 0 kasus selama 10 hari. Kemudian guru-guru dites PCR dulu. Nah, berarti kan kalau Indonesia pun harus melakukan hal yang sama. Nah, sementara guru-guru Jakarta misalnya, itu banyak yang tidak tinggal di Jakarta, tapi tinggal di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kalau mereka masih zona merah, misalnya Jakarta sudah zona hijau, lalu bagaimana ketika mereka pulang balik setelah mengajar gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini kan penting juga tes PCR yang diberi negara kepada para guru. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kalau Cina itu ada bel tiap 1 jam untuk cuci tangan. Jadi di depan kelas ada, kemudian disiapkan sabun dan anak-anak cuci tangan. Karena anak-anak kan megang macam-macam sepanjang mungkin dia berada di sekolah. Kemudian juga ada pembatas plastik di setiap meja anak-anak. Karena jumlah anak Cina itu jumlah kelas di kelas itu sama dengan Indonesia banyak, yaitu Indonesia misalnya SMA 36. Kalau misalnya kita belajar dari Finlandia, Inggris, Perancis, itu kan satu kelas 20 dan mereka juga buka sekolah dalam 2 minggu ada kasus gitu. Jadi kembali menutup sekolah juga karena sekolah menjadi klaster baru. Artinya yang harus dilakukan Kemdikbud sebenarnya bukan sekedar menyerahkan kepada gugus COVID, tapi Kemdikbud juga harus membantu gugus COVID dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan. Dinas-dinas pendidikan ini harus memetakan ya, jadi minta sekolah-sekolah memetakan infrastruktur tadi, apakah siap dengan kenormalan baru. Misalnya lagi anak-anak harus membawa bekal sendiri, kantin untuk sementara ditutup. Nah ini kan hal-hal yang penting dibuat dalam protokol kesehatan nanti. Kalau Mas Hermawan sendiri melihat secara medis, Mas Hermawan, apakah kita siap dan zona merah, zona kuning, zona hijau, bisakah kita bergantung atau mendasarkan itu pada keputusan mana daerah yang boleh membuka sekolah, mana yang tidak dengan testing capacity kita yang masih rendah? Kalau kita lihat kategorisasi ini kan merah, kemudian juga kuning, hijau ini kan ada kategorisasi dari segi kerawanan resiko ya.
Artinya yang paling berisiko dikategorikan merah, kemudian risiko sedang dikategorikan kuning, dan yang tidak berisiko adalah warna hijau atau biru. Nah, ini semua bentuk sederhana dari pemetaan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Tetapi yang paling penting seperti yang disampaikan dari KPAI, bahwa kita bicara tentang sekolah ini bagian dari upaya menghadapi kenormalan baru. Tetapi wacana kenormalan baru ini sudah beberapa kali kita sampaikan, belum tepat untuk dibicarakan saat ini, atau paling tidak baru pantas untuk dibicarakan dari prediksi kita kasus ini pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Juni. Itu baru wacana dalam arti fase persiapan menuju kenormalan baru. Nah, seperti juga yang dikatakan bahwa ada kesadaran perilaku tetapi juga ada persiapan transisi kebijakan dan juga infrastruktur. Ini yang harus lebih dulu disiapkan sebelum adanya kelenturan dalam menghadapi COVID-19. Saya tidak menyebutnya kelonggaran ataukah bersahabat atau berdamai, tapi melenturkan. Nah, terkait dengan sekolah harus ada segmen prioritas. Segmen-segmen usia dini, usia anak-anak itu kan segmen pada rentang usia yang belum memiliki kemandirian dalam berpikir dan bersikap, sehingga mereka memaknai aktivitas sekolah adalah kebebasan dan kemerdekaan dalam tanda kutip. Anak-anak itu kan kerinduannya saat ini kan bertemu dengan teman-temannya sesama, kemudian meriuh di dalam sekolah, dan ini kan tetap beresiko untuk penanganan COVID-19. Mungkin akan berbeda dengan usia sekolah setingkat SMP atau SMA, bahkan anak kuliahan atau mahasiswa, karena mereka sudah memiliki kemandirian sikap dan kesadaran. Nah, dalam segmen seperti itu bisa diwacanakan, tetapi diwacanakan ini pada timing yang tepat, bukan sekarang, karena pada titik tertentu kita belum melewati puncak untuk prevalensi kasus ini. Sekarang masih prematur begitu untuk membahas new normal, salah satunya membuka opsi sekolah begitu ya Mas Hermawan. Nanti saya akan ke Mbak Retno lagi setelah jeda. Mbak Retno, bisakah misalnya apabila masalahnya adalah infrastruktur, habit bisa diajarkan, habit bisa dibentuk asalkan ada panduan begitu dari otoritas. Tapi soal infrastruktur, bisakah misalnya realokasi anggaran untuk membangun wastafel, membangun kamar mandi, beli sabun, beli tisu? Bisakah itu sebenarnya dilakukan? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mbak Retno. Mbak Retno, kalau misalnya kita melihat di kota-kota besar saja, fasilitas higienitas dari sekolah-sekolah kita masih bisa dikatakan belum memadai, apalagi daerah-daerah pinggiran ataupun daerah rural begitu, daerah yang bukan kota besar begitu. Tapi sebenarnya bisakah ada realokasi anggaran untuk mempersiapkan fasilitas higienitas itu sebelum sekolah benar-benar dibuka? Itu harus melihat, biasanya kalau sekolah-sekolah yang mapan ya, sekolah-sekolah swasta papan atas, sekolah-sekolah negeri unggul, itu umumnya mereka punya punya fasilitas infrastruktur yang diperlukan tadi. Meskipun sebenarnya sabun juga jarang ada, tapi ya mungkin tidak terlalu berat menambahnya. Tetapi sekolah-sekolah yang justru tadi ya kategori misalnya memang butuh dibantu karena mereka tidak sanggup secara keuangan. Jadi misalnya swasta yang miskin ya, yang memang anak-anaknya juga tidak mampu, sementara gurunya juga sekolahnya juga tidak punya kemampuan. Nah, itu kan harus dibantu. Makanya pentingnya pemetaan itu di situ. Sebenarnya dana BOS bisa dipakai, tapi dana BOS sekarang itu kebanyakan dipergunakan untuk bayar honor guru lantaran banyak anak menunda atau menunggak pembayaran karena situasi ekonomi akibat COVID, orang tuanya nggak mampu bayaran lagi. Jadi ini kan satu problem yang memang penting di sini negara hadir. Oleh karena itu harusnya Kemdikbud secara berjenjang melakukan tadi ya rapat koordinasi gitu. Jadi dengan dinas pendidikan dengan sekolah, sekolahnya kemudian dengan guru dan guru dengan orang tua. Apakah orang tua juga bisa diminta share? Kalau memang wastafel itu pengadaannya dilakukan oleh sekolah atau oleh pemerintah daerah, maka misalnya sabun, tisu dan lain-lain itu orang tua menyediakan masing-masing kelas misalnya atau pakai dana kas kelas. Mungkin itu juga bisa menjadi jalan keluar. Tapi membangunnya pasti akan banyak sekali karena memang wastafel itu bisa muridnya 1.000, wastafelnya mungkin cuma 10. Nah, kalau sekarang idealnya tiap kelas harus memiliki wastafel. Itu baru satu infrastruktur loh, belum yang lain yang memang harus dipersiapkan. Belum lagi soal shift misalnya atau pembagian waktu masuk antar kelas atau antar siswa begitu. Termasuk Mbak Retno, jarak ya
untuk menjaga jarak. Oke, Mbak Retno, ini survei KPAI menarik juga nampaknya murid-murid sudah mulai jenuh sekolah dari rumah, sementara orang tua masih khawatir bahkan tidak rela melepas anak mereka apabila Juli misalnya sekolah akhirnya diputuskan untuk dibuka, Mbak. Menarik sekali hasilnya. Ya sebenarnya itu inisiasi pribadi saya, bukan KPAI sebenarnya yang membuat angket itu. Jadi artinya saya secara pribadi mencoba ke media sosial. Nah media sosial yang saya posting pun hanya Facebook. Nah saya tidak mengira dalam waktu singkat itu beredar kemana-mana. Dan mendapatkan yang luar biasa. Jadi saya tutup ketika 32 jam, angka orang tua sudah mencapai 196.559. Dan 80% lebih, karena itu pertanyaan nomor 1 ya, itu ternyata menolak sekolah dibuka. Tapi anak-anak justru cuma 9.000-an. Anak-anak itu cuma 9.800. Tapi 80%-nya pingin sekolah dibuka. Nah guru, bagaimana dengan guru? Ternyata guru itu 60% dari 18.800 yang mengisi itu berapa? 60% ingin sekolah dibuka. Jadi guru dan murid ingin dibuka, orang tua yang tidak rela karena tadi ya kondisi tadi diceritakan tentang Korea misalnya, tentang beberapa negara gitu. Itu yang mengakibatkan orang tua tidak percaya melepas anaknya. Dan memang kalau anak-anak ini sekolah menjadi klaster baru, anak-anak tertular, saya rasa sistem kesehatan kita juga akan kewalahan untuk menangani itu. Karena anak TK misalnya dengan SD, kalau dia terinfeksi, mereka nggak mungkin diisolasi sendiri kan di rumah sakit. Kita ada data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, nanti kita akan keluarkan terkait dengan jumlah kasus. Dan ini tidak bisa dianggap remeh bahwa jumlah kasus positif, jumlah anak meninggal, jumlah PDP anak yang meninggal pun cukup tinggi sampai dengan data pertengahan Mei lalu. Nanti kita akan coba tayangkan. Namun saya akan ke Mas Hermawan terlebih dahulu. Mas, bisakah kemudian zona hijau membuka sekolah, zona merah tidak boleh dulu membuka sekolah? Ya, saya pikir tidak serta-merta berdasarkan zona warna seperti ini ya, Mas Rory, tetapi lebih kepada upaya yang harus dianalisis betul-betul dari kemungkinan prevalensi dan juga prediksi angka-angka insiden bila itu dilakukan kenormalan baru, terutama peruntukan untuk bidang pendidikan dan sekolah usia anak dan dini. Nah, tetapi yang penting buat saya dari data yang disampaikan Bu Retno tadi, terlihat bagaimana bukan hanya murid yang kangen dengan sekolah, tetapi guru juga yang rupanya kangen dengan murid-muridnya. Ini sebenarnya bentuk situasi kita secara psikologis saat ini. Nah, untuk itu Mas Rory, saya mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah atas nama pemerintah, hemat saya harus betul-betul melibatkan para pakar di bidang kesehatan masyarakat, terutama dari aspek promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang betul-betul mendampingi sekolah dan juga dinas pendidikan di berbagai wilayah kabupaten kota untuk turut memberikan edukasi. Karena kenormalan baru itu sebuah keniscayaan. Artinya the new normal itu akan datang dan timingnya boleh jadi belum tepat saat ini, tapi ke depan itu patut kita persiapkan dengan edukasi dan promosi kesehatan yang baik. Nah, sebenarnya di sekolah itu ada program namanya UKS, upaya kesehatan sekolah, yang dilakukan secara binaan secara rutin oleh dinas kesehatan setempat. Tetapi dalam suasana pandemi dan wabah seperti ini harus intens dilakukan, terutama berkaitan dengan lingkungan yang sehat, perilaku yang sehat, dan juga adanya kebijakan yang sudah diatur secara protokol kesehatan dari aspek atau bidang pendidikan. Nah, ini penting supaya kesehatan ini menjadi bagian dari new behavior and new culture buat kita juga to face the new normal. Artinya bukan pembagian zona yang penting, tapi yang jelas saat ini belum saatnya untuk membahas soal new normal khususnya di dunia pendidikan ya Mas Hermawan. Terakhir saya akan ke Mbak Retno. Dari persiapan, Oke, saya akan terakhir ke Mbak Retno. Mbak Retno, apa saran Anda untuk Kemendikbud di situasi seperti ini, Mbak? Dan kapan tepatnya menurut Anda nanti sekolah benar-benar bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat? Ya, pertama saya belum melihat Kemdikbud melakukan rapat koordinasi ya dengan
dengan dinas-dinas pendidikan. Dan saya juga belum melihat ada draft terkait dengan protokol kesehatan khusus untuk sekolah. Kayak misalnya kan kalau kantin kami sarankan tutup karena anak biar bawa bekal. Karena kantin bisa jadi tempat kerumunan, terutama untuk anak SMA berjejalan di kantin. Itu sehingga kami belum bisa juga gitu untuk mengadvokasi ya atau melihat ini harus seperti apa gitu. Jadi kami berharap sih Kemdikbud tidak melepas kepada gugus tugas COVID begitu saja, tetapi membantu gugus tugas COVID untuk menyiapkan itu semua. Jadi Kemdikbud juga ngasih info secara infrastruktur kami sudah siap. Nanti ahli penyakit menular gitu di tiap daerah mengatakan oh iya betul ini sudah aman. Begitupun Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi begitu dibilang aman zero kasus misalnya syukur di wilayah itu, maka sekolah bisa dibuka. Itu kan artinya meminimalisir ya resiko terhadap anak-anak. Demikian Mas Rory. Baik, Mbak Retno, terima kasih atas waktunya. Kita nanti masih akan berlanjut satu segmen lagi dengan Mas Hermawan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Talk. Isu dan pembukaan sekolah lagi atau rumor-rumor bahwa akan ada pembukaan dan lain-lain, harus diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua senario. Ya, kami sudah ada berbagai macam real, tapi tentunya itu bagaimana kita penanganan dalam senario apapun itu terus menjadi suatu diskusi dengan pakar-pakar, dan tentunya keputusan itu masih di dalam gugus tugas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami harus mengalign dan selalu harus kami yang akan mengeksekusi dan mengkoordinasikan. Pernyataan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa segala keputusan apakah sekolah buka atau tidak itu ada di tangan dari gugus tugas penanganan COVID-19. Saya akan ke Mas Hermawan kembali. Mas, dari negara-negara yang sudah membuka kembali sekolah mereka, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya, jadi negara-negara yang membuka kembali sekolah ini tentu terkait juga dengan kenormalan baru mereka, di mana laju kenaikan kasus dan juga kematian itu sudah terkendali dengan baik. Terjadi pelambatan baik bagi mereka yang memberlakukan lockdown ataukah juga tidak dalam bentuk lockdown, tetapi dengan kesadaran ekstra ketat dari masyarakatnya. Hanya saja terkait dengan sekolah ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada segmen-segmen usia anak sekolah ini yang tidak bisa diperlakukan dengan sama, melainkan harus ada kebijakan yang tersegmentasi yang menjadi pendekatan yang lebih tepat untuk usia sekolah. Karena pada usia-usia dini, usia-usia anak-anak itu motivasi pembelajaran mereka ini bukan semata karena substansi belajar itu sendiri, tetapi di mana mereka memiliki keramaian, teman bermain, sudah tidak lama bertemu, akhirnya bertemu dengan euforia. Dan di situ terjadi di negara lain juga terjadi penularan pada anak-anak cukup tinggi setelah sekolah itu dibuka, seperti di Korea Selatan juga, bahkan di China sebenarnya. Hanya saja ini yang ingin kita ambil hikmah positifnya pembelajaran kita, ambil sisi positifnya, tinggalkan pembelajaran dari aspek yang negatif. Sisi yang bisa kita modifikasi menjadi pendekatan baru buat kita sebenarnya ketika kita mampu memetakan dan juga menggunakan data bagaimana nanti apakah serentak sekolah itu dibuka ataukah bisa berdasarkan zona seperti yang disampaikan oleh Mas Rory tadi, atau juga bisa disesuaikan dengan segmen, terutama segmen usia, atau bahkan bisa dilakukan semacam pergantian gitu ya, agar juga jarak dan kerapatan di ruang kelas itu betul-betul bisa dioptimalkan terkait dengan protokol kesehatan. Pilihan-pilihan ini tentu saja menjadi sebuah wacana yang pada waktu harapan kita yang tepat untuk kita bicarakan nanti sekitar pekan ketiga atau pekan keempat bulan Juni, dikala kita melewati berbagai kenaikan kasus dan juga mudah-mudahan upaya PSBB tetap membantu pelambatan kasus sehingga menghadapi the new normal nanti kita lebih siap dari berbagai hal, Mas Rory. Kalau menurut Anda nanti di akhir Juni baru kita bahas soal kemungkinan new normal atau skenario new normal, artinya bisa jadi PSBB DKI Jakarta yang ketiga yang nanti akan habis pada 4 Juni diperpanjang lagi sampai akhir Juni bisa saja ya, Mas? Ya, saya mendengar dan melihat juga pernyataan gubernur juga ketika ditanyakan hal seperti itu, beliau menjawab tergantung dari kesadaran dan kesungguh-sungguhan masyarakat juga.
Karena PSBB itu tidak berarti apa-apa kalau permisivisme masih terus terjadi di lingkungan, keramaian, dan juga sektor publik lainnya, Mas Rory. Mas Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta. Terima kasih Mas atas waktunya.